Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nisa, saya dari kelompok 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidermis dan derivatnya. Yang pertama itu ada struktur epidermis. Epidermis pada tumbuhan terletak di permukaan luar batang, daun, dan akar. Bentuk sel epidermis itu bervariasi, ada yang persegi panjang, tubular, memanjang, dan beraksogonal. Fungsi epidermis pada tumbuhan melindungi tumbuhan dari kehilangan air, serangan patogen, serta kerusakan fisik. Di sini juga ada gambar dari epidermis, bisa dilihat. Selanjutnya, itu ada derivat epidermis. Bentuk stomata pada daun rumput dapat berbentuk persegi panjang, ginjal, atau dumbel. Letak stomata pada tumbuhan darat umumnya berada di bagian bawah daun untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan. Nah, di sini ada gambarnya, gambar dari stomata. Selanjutnya, itu ada perkembangan stomata dengan sel tetangga secara mesogen pada daun Thunbergia erketa. Itu ada gambar, ada sister cell, ada subsidiary cell, ada guard cell percussor, dan ada guard cell. Perkembangan stomata pada sel tetangga secara perigen pada internodus avena sativa. Selanjutnya juga ada macam-macam stomata. Yang pertama itu ada stomata anomastik atau sel penutup yang dikelilingi oleh sejumlah sel yang tidak beda ukurannya. Yang kedua ada anisositik atau sel penutup yang diiringi 3 buah sel tetangga yang tidak sama besar. Yang ketiga ada parasitik, setiap sel penutup diiringi sebuah sel tetangga lebih dengan sumbu panjang sel tetangga itu sejajar sumbu sel penutup serta celah. Selanjutnya ada diastitik, setiap stoma dikelilingi oleh 2 sel tetangga yang tegak lurus terhadap sumbu panjang sel penutup dan celah. Yang kelima ada aktinositik, stomata dikelilingi oleh beberapa sel tetangga yang tersusun melingkar, di mana salah satu sumbu panjang yang tegak lurus terhadap sel penutup. Lalu yang keenam ada siklositik, yaitu stomata yang dikelilingi oleh 1 atau 2 lapis sel tetangga secara melingkar. Selanjutnya ada trikomata. Trikomata merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak dibentuk dari sel epidermis, struktur yang lebih besar dan padat seperti kutil dan duri tersusun oleh jaringan epidermis atau jaringan di bawah epidermis. Di sini ada gambar dari trikomata. Selanjutnya litokis. Litokis merupakan litokis pada epidermis atau daun ficus dengan penebalan sentripetal secara ontogeni terbentuk melalui proses berikut. Mulanya, dinding sebelah luar epidermis mengalami penonjolan ke arah dalam yang tersusun oleh selulosa. Lama-kelamaan, tangkai selulosa semakin panjang diikuti oleh pembesaran dan pemanjangan selnya. Lalu, pada tangkai selulosa dideposisikan CaCO3 dengan tidak merata seperti sarang lebah. Di sini ada gambarnya yang bentuknya seperti sarang lebah. Selanjutnya ada sel silika dan sel gabus. Sel silika dan sel gabus itu memiliki bentuk kecil, lonjong atau persegi panjang. Letaknya itu ada di barisan epidermis daun monokotil di antara sel panjang, sering berpasangan dan tersebar secara berulang. Selanjutnya ada susunannya, yaitu sel silika biasanya ditemukan berpasangan dengan sel gabus, membentuk unit sel pendek yang tersebar di antara sel panjang epidermis. Bisa dilihat ada gambar yang gambarnya itu berbentuk kecil, lonjong, atau panjang. Selanjutnya ada sel kipas, disebut juga sebagai motor sel atau bulliform cell. Merupakan alat tambahan pada epidermis. Daun-daun Poaceae, Cypressae yang tersusun oleh beberapa sel dengan ukuran yang lebih besar daripada epidermis. Berbentuk seperti kipas yang terbentuk dari sel-sel yang berdiri tipis dengan sebuah vakuola sentral. Selanjutnya ada parenkim. Parenkim itu terdiri dari sel besar, sel-selnya besar seperti balon air kecil. Dindingnya tipis, dinding selnya tipis supaya mudah mengembang saat diisi air. Vakuola raksasa. Di dalam setiap sel ada kantong besar atau vakuola yang isinya air. Ini seperti tangki air pribadi buat tanaman. Longgar. Sel-selnya tidak rapat, ada ruang kosong di antaranya, jadi air bisa keluar masuk dengan mudah. Selanjutnya ada lentisel.
Entasia itu memiliki bentuk melingkar, oval, garis, memanjang, atau bercak. Letaknya tuh di permukaan batang, akar, daun, buah pada tumbuhan. Susunannya ada sel gabus, ada velodrome, ada cambium. Selanjutnya ada peridium. Peridium ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ada velum, velogen, dan velodrome. Bisa dilihat di gambar itu adalah letak-letak dari velum, velogen, velodrome, cortex, dan epidermis. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.